Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Tech Tinker. Di video kelima kali ini kita akan membahas mengenai melakukan RAG dengan data dengan format .txt. Oke, jadi RAG sendiri itu adalah singkatan dari Retrieval Augmented Generation. Itu adalah salah satu strategi atau arsitektur yang menggabungkan kemampuan mencari informasi yang di sini retrieval dengan kemampuan menghasilkan jawaban generation dari LLM. Nah, caranya seperti di bawah ini. Jadi misalkan kita punya LLM, lalu ada inputan berupa chat history dan juga question dari user. Pertanyaan tersebut akan diubah atau diolah ke dalam dua cara ini secara paralel. Yang pertama akan langsung dikirimkan ke LLM, dan yang kedua akan dilakukan similarity search dengan vector database atau vector store. Lalu data yang paling relevan dengan pertanyaan yang kita berikan ini akan di-input ke dalam LLM, sehingga berdasarkan pertanyaan dan juga data yang didapat ini, data relevan ini, model LLM kita akan mengenerate jawaban yang sesuai dengan data yang diterima, lalu akan memberikan jawaban melalui aplikasi LLM yang terhubung. Nah, itu adalah cara kerja dari RAG itu sendiri. Nah, di sini kita akan membuat sebuah chatbot yang digunakan untuk membahas mengenai cerita Danau Toba. Chatbot ini akan menjawab berdasarkan data cerita Danau Toba yang ada dalam sebuah file berformat .txt. Nah, kurang lebih hasilnya akan terlihat seperti ini. Di sini saya akan memberikan pertanyaan, kenapa Danau Toba itu ada berdasarkan ceritanya. Nanti dia akan menjawab pertanyaan kita berdasarkan cerita yang diberikan. Nah, di sini dia jawabnya, the Danau Toba exists based on the legend because it was formed as a result of a flood, dan selanjutnya. Nah, lalu kita bisa bertanya mengenai pertanyaan apapun yang jawabannya ada dalam cerita .txt yang sudah kita berikan. Oke, untuk melakukan itu kita langsung masuk saja ke Visual Studio Code. Oke, kita sudah di Visual Studio Code. Teman-teman perlu mengaktifkan virtual environment teman-teman terlebih dahulu. Kalau belum tahu boleh lihat video sebelumnya. Nah, di sini juga teman-teman perlu menyiapkan, di sini ada folder data. Di dalamnya ada sebuah dokumen dengan format txt. Teman-teman boleh pakai dokumen lain. Nah, di sini saya menggunakan dokumen yang bercerita tentang kisah Danau Toba. Nah, jadi di sini ada ceritanya pada zaman dulu kala dengan menggunakan bahasa Indonesia, dan di akhir ceritanya ini ada pelajaran dari legendanya. Nah, ini akan kita ambil cerita ini, kita olah dan masukkan ke vector database. Tapi sebelum melakukan itu, kita perlu menginstal beberapa dependensi yang diperlukan. Nah, di sini beberapa hal tambahan yang perlu kita install ada. Kita langsung pip install. Yang pertama adalah Vice strip CPU. Vice ini adalah vector database yang berasal dari Facebook, free untuk digunakan. Nah, ini yang nanti akan kita gunakan untuk menyimpan cerita Danau Toba ini ke dalam vector database ini. Lalu yang berikutnya adalah sentence transformers. Nah, selanjutnya sentence transformers ini kita akan gunakan untuk melakukan embedding. Embedding itu adalah proses mengubah data kita atau kalimat yang ada dalam Danau Toba.txt ini menjadi vektor angka, lalu kita akan menyimpannya ke dalam vektor database. Nah, itu kita gunakan sentence transformers di sini. Jadi di situ ada fitur yang namanya Hugging Face Embedding. Nah, Hugging Face Embedding ini nanti digunakan untuk mengubah ini ke dalam vektor database. Nah, di OpenRouter sendiri tidak ada tersedia fitur embeddingnya, jadi kita akan menggunakan Hugging Face. Oke, jika sudah sampai sini kita enter lalu kita install. Oke, di sini proses instalasinya sudah selesai. Sekarang kita buat file baru di sini. Kita kasih judul ragtxt.py. Jadi kurang lebih langkah awalnya itu sama seperti sebelumnya, kita copy saja dari codingan sebelumnya. Jadi di sini kita pertama perlu import loadenv chat OpenAI. Sampai chat OpenAI ini copy lalu salin ke sini. Lalu kita perlu load dan juga LLM ini. Oke, jadi kita sudah berhasil load LLM kita. Di sini kita menggunakan Mistral 7B Instruct. Oke, sekarang langkah selanjutnya bagaimana kita meload data Danau Toba.txt ini. Saya buat sebuah variabel namanya loader di sini. Nah, loader ini adalah variabel yang menyimpan Danau Toba.txt ini. Tapi pertama-tama kita perlu mengimport text loaders yang ada di dalam LangChain. Jadi from LangChain community.document loaders kita import text loaders. Nah, kita import text loader ini, lalu kita panggil text loader. Di sini kita arahkan ke path dari Danau Toba.txt ini, yaitu data /Danau Toba.txt. Kita perlu tambah encoding di sini ke dalam UTF-8. Jadi kita sudah berhasil ngeload datanya ke dalam loader. Coba kita print hasilnya ini akan seperti apa. Kita save lalu kita run python ragtxt.py.
Oke, ini akan nanti berisi ini. Ini sudah menandakan bahwa dokumen kita sudah di-load. Nah, sekarang kita load lagi agar mendapatkan dokumennya. Dokumen sama dengan loaders.load. Nah, disinilah isi dari dokumen kita. Kalau kita print, kita run lagi programnya. Nah, ini teman-teman lihat bahwa ini adalah isi dari dokumen kita. Source-nya dari mana, lalu isinya konten page kontennya itu ada apa aja. Di sini berisi semua teks yang ada di dalam danotoba.txt kita. Oke, dari sini artinya kita sudah berhasil meload data Danotoba ini dan simpan ke dalam sebuah variabel namanya documents. Sekarang kita akan membagi dokumen itu ke dalam chunk-chunk. Jadi kita akan split masing-masing dokumen itu agar mudah dimasukkan ke dalam files atau database vektor kita. Untuk melakukannya kita di sini buat sebuah variabel namanya text splitter. Nah, di sini akan membagi dokumen kita ke dalam chunk-chunk. Nah, untuk membaginya kita akan menggunakan yang namanya recursive character text splitter. Itu ada di dalam LangChain juga. Jadi kita perlu import di sini from langchain.textsplitter. Kita import recursive character text splitter ini. Setelah itu kita tinggal panggil di sini recursive text character text splitter ini. Kita masukkan spesifikasi yang ingin kita lakukan, yaitu pertama chunk size. Nah, kita ingin membagi data kita ini ke dalam berapa banyak karakter. Di sini saya bagi ke dalam 500 karakter. Jadi setiap 500 karakter akan masuk ke masing-masing chunk. Lalu chunk underscore overlap. Nah, di sini saya mau setelah 500 karakter ini dia akan start dari minus 50 dari 500 karakter sebelumnya. Jadi dia akan mulai dari 50 karakter sebelumnya. Nah, nanti di teksnya di splitter seperti ini. Lalu kita akan import dokumen apa yang mau di split. Jadi text splitter dot split documents. Kita mau split si documents kita yang tadi kita load ini. Jadi di sini kita masukkan documents. Nah, kalau kita print docs kita akan terlihat seperti ini. Kita run lagi codingannya. Oke, jadi dia akan dibagi ke dalam chunk-chunk seperti ini. Yang pertama ada chunk pertama di sini akan ada 500 kata di dalamnya. Lalu di chunk keduanya ini akan ada 500 kata juga, tapi akan diambil mulai dari 50 kata sebelumnya. Jadi di sini dimulai dari kata suatu hari. Nanti di sini juga akan dibagi ke dalam chunk berikutnya. Ini chunk keduanya, ada chunk ketiga, lalu ada chunk sampai selanjutnya sampai chunk keempat. Di sini seterusnya sampai ke bawah. Jadi masing-masing chunk ini akan ada 500 kata. Dari sini kita sudah berhasil membagi dokumen kita ke dalam chunk-chunk tersebut. Selanjutnya kita perlu meload embeddings kita agar kita bisa masukkan ke dalam files vector database. Jadi yang tadi kita akan gunakan adalah Hugging Face embeddings. Jadi kita perlu mengimport Hugging Face embeddings-nya terlebih dahulu. Kita from LangChain community, kita import embeddings. Kita import di sini Hugging Face embeddings ya. Jangan yang pakai BGE ini. Hugging Face embedding saja. Kita buat objeknya di sini embeddings sama dengan kita panggil Hugging Face embeddings tadi. Nah, di sini kita mau embeddingnya dengan model apa? Nah, jadi kita definisikan model name-nya di sini terlebih dahulu. Di sini saya akan menggunakan sentence transformer. Kita akan menggunakan model yang namanya al mini lm L6P2. Jadi ini adalah model embedding, model name untuk embedding yang akan kita gunakan, yang kita ambil dari Hugging Face. Oke, langkah selanjutnya kita sudah mendefinisikan Hugging Face objeknya di sini. Kita langsung embed dengan files database-nya. Kita simpan ke dalam sebuah variabel namanya db. Cara embednya gimana? Kita pertama perlu mengimport files database-nya terlebih dahulu. Jadi kita di sini from LangChain community.vectorstore. Kita import files. Setelah itu kita embed di sini dengan cara files.from documents. Kita docs. Kita ambil si docs ini yang sudah dibagi ke dalam chunk, lalu kita panggil embeddings-nya. Jadi ini sudah jadi DB-nya. Kalau kita print di sini DB-nya isinya apa? Kita lihat saja di sini. Save, lalu kita run. Oke, di sini ada tampil error. Di sini salahnya karena kita sentence transformer ini kurang huruf S. Save, lalu kita run lagi. Oke, proses embeddingnya selesai. Di sini teman-teman dapat lihat vector store files object S. Ini dia sudah mengeluarkan kode yang membuktikan bahwa DB-nya ini sudah berhasil di embed. Selanjutnya kita akan mengubah database ini ke dalam retriever. Jadi retriever ini adalah sebuah komponen yang bisa mencari vektor yang sesuai berdasarkan query yang kita berikan. Nah, untuk mengubahnya di sini kita tinggal memanggil retriever sama dengan db.sRetriever.
Nah, jadi kita akan membuat si database ini menjadi retriever dengan menggunakan function asRetriever ini. Oke, selanjutnya kita akan membuat pipeline yang memungkinkan kita untuk menggabungkan LLM yang ada di atas sini. Kita akan menghubungkan LLM ini dengan retriever yang ada di sini. Bagaimana caranya? Kita akan menggunakan RAG retrieval QA from chain type. Nah, jadi di sini kita buat sebuah variabel namanya RAG chain. Jadi sebelumnya kalian telah mempelajari mengenai chain, di mana kita bisa menghubungkan antara prompt text dan prompt text selanjutnya. Nah, di sini kita akan menghubungkan antara LLM dengan retriever kita supaya ini bisa bekerja sebagai chatbot yang nanti akan kita gunakan untuk melakukan pertanyaan, memberikan pertanyaan dan menjawab sesuai dengan dokumen danotoba.txt ini. Nah, untuk melakukannya kita panggil di sini namanya retrieval QA, tapi perlu kita di sini import terlebih dahulu from LangChain.change. Kita import retrieval QA. Setelah itu kita panggil di sini retrieval QA dot from chain underscore type. Nah, setelah itu kita akan memberikan parameternya di sini. LLM-nya adalah LLM yang ada di atas sini. Lalu retriever-nya itu adalah retriever yang sudah kita buat di sini juga. Oke, selanjutnya kita tambah sebuah parameter namanya return source document. Nah, ini akan mereturn dokumen apa yang kita gunakan di sini. Oke. Sampai di sini kita sudah berhasil menghubungkan database vektor kita yang sudah diubah ke dalam retriever ini dengan LLM yang tersimpan dalam RAG chain ini. Sehingga nanti kalau kita memberikan query, kita akan menggunakan RAG chain ini. Jadi di sini karena kita mau memberikan query secara terus-menerus, kita akan menggunakan while loop di sini, while true. Di sini kita akan meminta query-nya. Query sama dengan input, kita akan memberikan prompt-nya di sini. Jadi kita berikan pertanyaan, kita di sini exit juga untuk keluar. Nah, jadi kalau di sini permintaannya adalah dia akan mengeluarkan sebuah teks yang akan meminta pertanyaan dari kita. Jadi kalau kita inputnya exit, maka saya mau di sini dia berhenti dari while true ini. Jadi if query in ada exitnya, maka saya mau print keluar dari RAG, lalu kita break loopnya. Nah, tapi supaya lebih pasti kita ubah query-nya ini ke dalam lower text, karena mungkin saja kita bisa input kata exit-nya ini dalam huruf besar. Jadi nanti dia akan cek di sini apakah ada exit, ada input exit. Kalau exit dia akan keluar dari while true ini dan aplikasi kita berhenti. Tapi kalau tidak, kita akan buat sebuah variabel result di sini. Di sini akan menyimpan hasil dari prompt yang kita berikan. Jadi RAG_chain, kita panggil RAG chain yang kita sudah buat di sini. Lalu query yang ada dalam sini akan dimasukkan ke dalam RAG chain ini. Jadi kita kasih query sama dengan query. Nah, jadi di sini LLM akan memproses query kita dan hasilnya itu akan disimpan ke dalam result. Selanjutnya kita tinggal print jawabannya di bawah sini. Jawaban kita kasih \n agar new line. Lalu kita result, sini kita panggil hasilnya. Lalu kita print pembatas di bawah sini untuk membedakan antara satu jawaban dengan jawaban lain. Oke, kita save, kita run codingannya di terminal. Oke, di sini menunjukkan dia sementara melakukan proses embedding. Oke, prosesnya sudah selesai di sini. Di sini kita sudah diminta untuk memasukkan pertanyaannya. Jadi di sini pertanyaannya saya akan coba masukkan di sini, who is the main character in the Legend of Lake Toba? Oke, di sini ada jawabannya. The main character in the Legend of Lake Toba is Toba. Jadi dia akan memberikan berdasarkan teks yang sudah kita berikannya, itu cerita Danau Toba ini. Coba kita tanya lagi, what happened when the promise is broken? Kita enter. Based on the provided legend, this exactly what. Nah, jadi di sini dia menjelaskan bahwa si istri dari Toba ini melarang untuk memberitahukan mengenai siapa wujud asli dari istrinya ini. Kalau tidak akan terjadi bencana gitu. Kita juga bisa tanya moral lesson-nya apa? What moral lesson we can learn from this story? Nah, di sini dia akan menjelaskan beberapa pelajaran yang bisa kita pelajari dan selainnya. Nah, itu semua itu sudah ada di dalam teks yang kita input di sini, atau teks yang berisi cerita mengenai legenda Danau Toba ini. Nah, misalkan kita berikan pertanyaan lain, contohnya why sky is blue. Apakah dia akan menjawabnya?
Nah, teman-teman dapat lihat di sini dia tidak menjelaskannya berdasarkan ceritanya. Dia memberitahu di sini bahwa apa yang dia tahu, tapi dia memberitahu juga bahwa sebenarnya pertanyaan kita ini tidak ada di dalam informasi yang diberikan oleh teks kita gitu. Oke. Demikian tutorial mengenai RAG dengan menggunakan file .txt di sini. Jadi di sini kita sudah berhasil membuat aplikasi chatbot untuk menjawab pertanyaan berdasarkan data TXT yang kita berikan. Langkah-langkahnya ini kita dapat lihat di sini, dimulai dari meload semua dependensi yang dibutuhkan, lalu API key-nya, lalu kita buat LLM-nya. Lalu di sini juga kita sudah load dokumennya dan masukkan ke database Faiz. Lalu kita buat dia menjadi retriever. Lalu kita menggunakan chain untuk menghubungkan LLM kita dengan database Faiz tadi yang sudah dalam bentuk retriever. Dan di sini kita lanjutkan dengan while true-nya ini untuk memproses setiap query yang kita berikan dan akan menjawab berdasarkan RAG chain yang ada di dalam sini. Dan seterusnya sehingga kita bisa menghasilkan aplikasi yang tadi kita buat, aplikasi sederhana chatbot untuk menjawab pertanyaan berdasarkan dokumen dan Otoba tadi. Oke, demikian video kali ini mengenai RAG. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.